Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, meskipun kami masih di dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh tetap bersekutu. Mungkin kami tidak bisa bertemu secara tatap muka, tetapi kuasa-Mu menembus ruang dan waktu Bapa. Meskipun kami hanya bertemu secara virtual, kami boleh tetap merasakan kasih kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami buka hati kami saat ini. Kami rindu taburan firman Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu sapaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kasih sukacita mengalir pagi ini. Dan boleh terus masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, dan di kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari menyembah-Mu. Mari ibu-ibu sekalian, dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum Yesus. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Katakan lebih dari segalanya di dalam hidupku yang ku kenal. Karena kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Katakan ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang
bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam dari Itulah kerinduan kami hari ini Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Sekali lagi, dan kita mau rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Hati-hati yang rindu melihat wajah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari Mari kita mau sembah Tuhan saat ini. Katakan kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Kau. Sembah Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ya rala mara wala wara wala wara wala wara wala wara wala. Ya rala ya rama masih. Jesus, Jesus, we adore you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sapaan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami pun siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Biar Engkau boleh jamah hamba-Mu, Ibu Jane, yang sudah boleh Engkau utus pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang disampaikannya boleh sungguh-sungguh mengena bagi setiap umat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah boleh Engkau jamah saat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, shalom. Kita mau angkat tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saudara dikasih Tuhan luar biasa. Tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Kita semua sudah menerima kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu Tuhan mau pada pagi hari ini sekali lagi dia mengingatkan kita bahwa dia mau kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak dari para ibu-ibu, bapak di sini yang mengalami kasih Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan aku mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Karena itu pada pagi hari ini tema yaitu apa? Menjadi saksi Kristus ya, hidup sebagai saksi Kristus. Nah, hidup sebagai saksi Kristus itu saudara, kalau saya tanya sama orang-orang itu tidak mudah. Saksi Kristus, apanya yang mau disaksikan? Coba kita lihat di dalam bacaan Yesaya 43 ayat 8, ayat 10a. Dikatakan seperti ini ya. Bersama-sama kita boleh baca, saudara juga boleh dengan suara yang keras. Supaya meresap firman Tuhan itu di dalam hati kita. 3, 2, 1. Kamu inilah adalah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Di sini kita lihat, kamu inilah saksi-saksiku. Waduh, ini suatu pilihan atau keharusan. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu satu persatu adalah saksi-saksiku. Hambaku yang kupilih. Luar biasa. Jadi kita semua ini adalah saksi Kristus. Sekali lagi kita siap untuk mengangkat tangan kita. Tuhan, aku adalah saksi Kristus. Katakan, Tuhan, aku adalah saksi Kristus. Setuju semuanya? Kalau setuju boleh katakan amin. Amin. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang Tuhan menghendaki kita semua sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang Katolik, itu apa? Menjadi saksi Kristus. Ya. Kita boleh melihat di dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 itu juga dikatakan, ya, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Di tempat kita berada, keluarga. Dan Yudea, maju lagi orang lain. Orang-orang di sekitar kita. Dan maju lagi Samaria. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Orang-orang yang benar-benar belum mengenal Kristus. Dan sampai ke ujung bumi. Waduh, jangkauannya sangat luas. Kadang-kadang keluarga sendiri aja belum dijangkau. Ya, dalam Alkitab dikatakan bahkan kamu ini adalah garam dan terang dunia. Jadi kita ini menggarami dunia. Menjadi terang bagi dunia. Di masa apa? Covid. Di masa apa? Bermasalah. Dalam masa apa? Kehilangan job, dalam masa apa? Keluarga terbengkalai dan sebagainya. Dalam masa masalah-masalah yang besar. Ya, kita ini tetap menjadi saksi Kristus. Ya, di dalam gereja Katolik kita seringkali menyanyikan lagu ini. Setelah dirimu jadilah saksi Kristus. Terus bentar ya. Jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Terus ada lagi, setelah dirimu
kau tinggalkan berarti hidup baru. Jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru diberikan. Kehidupan baru kau dapatkan. Jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus. Api cinta Kristus. Kau dikobarkan. Jadilah saksi Kristus. Ini yang paling gak enak. Dalam apa? Di saat hatimu jadi hampa. Di masa Covid hatiku hampa. Banyak orang Katolik hampa. Banyak orang kering. Jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, tidak punya hasrat. Gimana nih pekerjaan hilang, I lost my job. Jadilah saksi Kristus. Tiada harapan lagi untuk berjuang. Lalu apa? Jadilah saksi Kristus. Terus untuk memaafkan lawan. Ya, ada yang menghina, ada yang membuli dan sebagainya, ditekan dan sebagainya. Maafkan. Jadilah saksi Kristus. Mudah enggak jadi saksi Kristus? Dalam segala keadaan enak dan enak kita harus menjadi saksi Kristus sebagai orang Katolik. Itu namanya I'm proud to be a Catholic. Karena saya bisa memaafkan. Dalam keadaan hampa saya bisa jadi saksi Kristus. Dalam keadaan saya tidak punya duit, saya bisa jadi saksi Kristus. Ya, nah sungguh luar biasa. Nah sekarang ini apa sih yang mau disaksikan? Banyak orang mengira saksi Kristus itu reporter. Reporter itu apa? Ya menceritakan masalah-masalah orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu mau ketabrak sepeda motor, orangnya mabuk. Ketika mau ditabrak, ibu itu jerit-jerit, langsung dia bilang apa? Untung aku gak ketabrak, katanya ibu itu. Nah ini reporternya cerita. Setelah itu ibu tetap ke pasar, belanja-belanja, pulang sampai di rumah semaput saudara-saudara. Tapi luar biasa, sebentar lagi siuman. Waduh, untung dia gak mati saudara. Loh ini namanya bukan saksi Kristus. Tapi kalau saksi Kristus, yaitu apa? Kita ini apa? Memberikan kesaksian tentang pergumulan hidup kita dengan Tuhan. Pengalaman kasih Kristus di dalam hidup. Mengenai diriku sendiri. Saudara dikasih Tuhan, suatu hari saya ini naik pesawat. Pagi-pagi ke Jakarta. Saya mau meeting di Jakarta pukul tepat jam 9 pagi. Saya harus naik pesawat yang pagi. Sampai saya tidurnya kurang tidur. Ya, ini saya. Kemudian sampai di sana. Saya rapat jam 1 pulang. Saya masih putar-putar dengan ibu-ibu di Jakarta. Waduh, lalu dibawa kemana-mana. Lalu jam 6:30 saya ditaruh di airport. Karena pesawat saya 6:30. Saya tunggu, delay. Badan saya sudah lemes, gak karu-karuan. Saya sudah mau semaput. Tapi saya duduk. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Saya mau semaput. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus engkau baik. Saya berbahasa roh. Iya karawala tarawala syakarawala wala. Yesus tolong. Syarah tambah merosot. Karena sudah mau semaput. Tapi kemudian perut saya mulai bergejolak. Dung. Saya ini dikasih kerupuk sak keranjang gede. Lalu kerupuknya saya tutupkan di muka saya. Saya bisa berbahasa roh, saya berdoa, Yesus tolong. Yesus engkau baik, engkau sungguh luar biasa. Kemudian saya turun ke toilet. Di toilet saya mengatakan pelepasan yang luar biasa. Wah luar biasa. Saya legonya ada karu-karuan. Saya kembali lagi, saya lihat ke kerupuk saya. Kerupuk saya masih ada. Wah luar biasa. Sampai jam 9 malam saya baru dipanggil naik pesawat. Saudara, saya pulang sampai di rumah segar bugar. Karena apa? Tuhan Yesus menolong saya. Saya berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan saya kesegaran, kekuatan yang luar biasa. Karena saya tahu bahwa Dia adalah sumber kekuatan saya. Ini namanya kesaksian. Bukan jadi reporter ya. Jadi ibu-ibu di sini tahu bahwa kesaksian adalah mengenai diri sendiri. Bagaimana? Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa? Ada 6 ciri. Ya, kita lihat 6 ciri ini untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ciri yang pertama, ya, sebagai seorang saksi Kristus, kita harus hidup meneladan Kristus. Lawang kita diselamatkan oleh Kristus.
Kita diciptakan oleh Kristus. Dia sampai mau mati di atas kayu salib itu karena cintanya luar biasa terhadap saudara dan saya. Kita ini dicintai. Terus hidup kita ini siapa? Kita sudah diangkat jadi anak. Kita ini sudah diangkat untuk memiliki suatu hidup yang baru. Kelahiran baru. Jadi hidupnya enggak kayak engkong emak. Kayak mama papa yang di sana. Enggak. Tapi kayak Tuhan Yesus. Jadi hidup kita harus meneladan, hidup dalam teladan Kristus. Yang pertama, hidup dalam teladan Kristus. Coba kita bisa melihat ayatnya, ya. Jadi di sini dikatakan apa? Hidup di dalam teladan Kristus. Ya, ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itu kamu dipanggil. Karena apa? Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Mengapa Yesus mati untuk kita? Mengapa Yesus mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya? Supaya kita ini meneladan Dia. Jadi saksi Kristus itu tidak enak-enak tok loh saudara. Kita harus meneladan Kristus. Tapi Kristus mengalami kemenangan, jangan takut dan khawatir. Dia meninggalkan teladan. Dan kita harus meneladan Dia. Hidupnya harus sama dengan Kristus. Mungkin satu ayat lagi ada ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup seperti Kristus. Ya. Orang yang mengatakan bahwa aku ini tinggal dalam Allah, maka aku harus sama seperti Yesus hidup. Oke. Seperti Yesus hidup. Lah bagaimana hidupnya Yesus? Di dalam Yohanes 4 ayat 34 tidak ada, saya katakan saja bahwa apa? Yesus mengatakan bahwa ya, makananku adalah mengenal kehendak Bapa, taat kepada kehendak Bapa yang mengutus aku dan melanjutkan pekerjaan Bapa. Itu Yesus. Lah kita juga harus niru Yesus, menteladan Yesus, mengikut Yesus, melanjutkan pekerjaannya Yesus. Apa? Jadi saksi Kristus, mewartakan kebaikan Kristus. Tuhan itu baik loh. Ketika aku mau semaput, aku berdoa, aku berseru, aku diberi kesegaran. Aku bisa pulang ke Surabaya, jalan kaki, bawa bangkelan-bangkelan itu. Tas saya, oleh-oleh saya, sampai di rumah kerupuk saya juga tetap selamat. Itu karena apa? Karena pertolongan Yesus. Dan setiap kali, ya, kita ini harus memberikan kesaksian. Karena dari hari ke hari saya terus menerus mengalami kebaikan Tuhan. Dan itu harus disaksikan, tidak boleh diempet, tidak boleh dipendem dalam hati. Ya, nanti jadi bosok. Jadi tetap harus disaksikan. Hari ini mengalami kebaikan. Saudara, saya mengalami kebaikan Kristus luar biasa. Telepon temannya yang dalam masa COVID ini menderita. Ya, telepon. Tetap dalam masa ini kita tetap menderita. Ya, teman saya itu dalam keadaan sakit. Dia sakit, tapi dia masih bisa menelponi teman-temannya. Aku mau bersaksi di sini. Ketika aku berada di dalam rumah sakit, selama berminggu-minggu, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami cinta kasih Tuhan melalui misa, melalui perenungan, firman, live streaming, semuanya. Wah, dan menguatkan saya luar biasa. Yang dimana sebelumnya saya tidak pernah melakukannya. Itu teman saya itu ngomong seperti itu dalam keadaan tergeletak di rumah sakit. Luar biasa. Ya, inilah yang menjadi seperti Yesus. Jadi apa? Harus taat sama Yesus. Diem. Jangan banyak ngomel seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir padang gurun begini-begini. Jangan menyembah berhala, ya. Teladan Yesus. Yesus itu hidupnya kudus. Yesus itu suci. Kita sebagai saksi Kristus juga suci. Hati-hati, kita bisa bersaksi tapi hidup kita nggak karu-karuan. Ini namanya nabi palsu, saksi palsu. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi saksi Kristus yang palsu. Tuhan mau kita ini benar-benar mengalami kasih Kristus yang sungguh luar biasa, ya. Dan orang kalau mau jadi saksi Kristus, pasti dia mengalami masalah, diceritakan pergumulannya dengan Tuhan, lalu mengalami kemenangan, pasti.
Yesus saja mati, tidak karu-karuan, dianiaya, dia naik di kayu salib, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit. Yang membangkitkan itu Bapa di surga, mengalami kemenangan supaya kita juga mengalami kemenangan. Luar biasa. Yesus dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita siapa? Kita nih anaknya dan kita juga akan menjadi seperti itu. Ya, ketika kita benar-benar mau taat kepada Bapa seperti Yesus. Aku tak meneladani Yesus. Berapa banyak di sini mau meneladani Yesus? Inilah saksi Kristus. Kalau kita tidak mau meneladani hidupnya Yesus yang katanya soro, Yesus itu soro. Ya, kita ini muridnya, paling enggak kita sama dengan Yesus. Akan dibenci, dikhianati orang, diolok-olok juga sama. Ya oke, kita next. Masuk yang kedua langsung. Ya, ciri-ciri yang kedua itu apa? Hidup intim dengan Tuhan. Kalau mau jadi saksi Kristus, harus hidupnya intim dengan Tuhan. Ya kalau tidak intim dengan Tuhan, bagaimana kalau kita tidak benar-benar masuk dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Coba kita lihat firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang ya mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Kita semua ibu-ibu di Bindoman ini sekarang mendengarkan firman Tuhan. Di rumah juga pasti baca firman Tuhan. Itu berarti mengasihi. Ya, terus dilihat lagi. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Wah, luar biasa. Ketika kita benar-benar mau ke Bindoman, kita mau dengar firman Tuhan. Kemudian besok saya baca firman. Baca, Katolik. Terus baca. Kalau misa hanya 1 minggu 1 kali masih kurang. Kita harus baca setiap hari. Di Bindoman juga kita mendengarkan firman Tuhan. Terus apa tadi katanya firman? Mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa. Bapa itu akan mengasihi kita. Bapa, ada mulanya adalah firman. Allah Bapa. Kemudian firman itu menjadi manusia. Yesus. Kita mengasihi Yesus. Kita baca firman-Nya. Maka luar biasa. Bapa dan anak akan datang kepada kita. Dan diam bersama dengan kita. Dia dan Bapak, Yesus dan Bapak yang akan diam bersama dengan kita. Luar biasa enggak? Bapak dan Yesus itu ingin berintim dengan kita. Ingin berintim dan kita bagaimana? Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 9. Dikatakan apa? 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Kepada relasi dengan anaknya. Kepada berintim. Persekutuan, intimacy dengan anaknya. Siapa? Kita. Bapak itu kepingin. Maka Bapak mengatakan, aku memanggil kamu untuk apa? Persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayo berintim. Supaya kita bisa bersaksi. Saudara-saudara, ketika saya baru masuk ke dalam persekutuan doa. Dulu tahun 1983. 84 kalau tidak salah. Saya tidak bisa bersaksi. Semua orang itu bersaksi. Waduh, tadi malam aku gini. Sakit luar biasa. Aku dikeroki bojoku sambil dalam nama Yesus. Dalam kerokane muerah kabeh. Habis gitu, wah besoknya saya seger sembuh. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Wah, saya kok tidak bisa ya. Bu Jen bersaksi. Pas. Enggak bisa. Tapi saya enggak mau kalah. Saya mulai doa sama Tuhan. Setiap pagi 1 minggu itu mau persekutuan doa. Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Tapi aku malu, aku enggak bisa bersaksi. Tuhan Yesus tolong saya. Kurang 2 hari saya menerima suatu kejadian. Di situ saya sudah biasa berdoa. Saya berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya mengalami masalah bla bla bla. Setelah saya datang ke persekutuan doa. Ibu Jen bersaksi. Saya punya kesaksian. Saya bersaksi. Saya menyatakan Tuhan itu luar biasa. Minggu depannya saya ngecepres lagi. 3 minggu lagi saya ngecepres gak mandek-mandek. Sampai sebulan 2 bulan ngecepres terus saudara, sekali bersaksi
Waduh, Roh Kudus itu berkarya secara luar biasa. Saya ada ini ya, suatu kesaksian ya dari seorang, mungkin ada yang sudah mendengarkan, seorang stewardess ya. Dia beragama lain, non Kristen ya kan. Nah, stewardess ini saya baru mendengarkan, mungkin semua sudah tahu ceritanya. Dia itu, saya ulang lagi sebagai contoh bahwa dia itu ingin berintim dengan Tuhan. Dia itu masuk di dalam, mungkin di dalam kamar dengan temannya sesama stewardess yang seorang Kristen. Ya, di situ dia bawa puji-pujian, bawa kitab suci. Terus dia itu mendengarkan puji-pujian itu, ya toh. Setiap kali dia dengarkan, lama-lama dia jatuh cinta. She felt peace at heart. Di dalam hatinya tuh damai yang luar biasa. Kok aneh ya? Terus dia lihat ada buku, kitab suci. Dibuka. Kok menarik ya? Sampai sekian lama dia itu membaca, dia nyanyi puji-pujian zaman dahulu itu pakai kaset-kasetan itu ya. Dia dengerin. Akhirnya dia jatuh cinta sama Yesus. Lalu kemudian orang tuanya memanggil pulang, waktunya pulang. Dalam hatinya dia berkata, Tuhan Yesus. Taunya Yesus. Tidak bisa doa macam-macam. Yesus tolong aku. Aku mesti ngomong apa sama orang tua saya? Tidak berani ngomong. Orang tuanya kelihatan. Kamu kok punya ini Alkitab? Ini orang Kristen. Iya, saya baca. Mulai sekarang pilihan ya. Dan kasih pilihan. Keluar, tidak menjadi keluarga atau tetap ikut. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya tidak tahu mesti doa apa. Tolong saya mesti ngomong apa. Tuhan Yesus berbicara kepada dia lewat hati nuraninya. Terus saksikan tentang aku. Tetap berbicara walaupun kamu punya risiko nanti. Dia tetap ngomong. Saya tidak bisa Papa, saya tetap ikut. Keluar. Dia keluar dan dia pulang. Singkat cerita, dia ditampung dalam suatu komunitas. Dan di situ dia sukacitanya luar biasa walaupun sudah dia tidak dianggap anak. Tapi karena apa, dia terus berintim dengan Tuhan dan dia mulai praise and worship. Dia mulai memuji dan menyembah Tuhan karena ketularan teman-teman di sebelahnya, transferring spirit. Dan sampai akhirnya dia sudah menjadi seorang Kristen. Lalu Tuhan mengirim berita bahwa orang tuanya sakit. Ketika dia pulang, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dan sampai di sana kedatangannya itu membawa sukacita dan kesembuhan dari orang tuanya. Wah, ini luar biasa. Dia bersaksi, ini loh saksi Kristus yang hidup. Berintim dengan Tuhan. Meneladan Yesus Kristus walaupun nanti diusir, tidak dianggap anak. Tetap dia jalani. Dan akhirnya terakhir dia pulang. Dan pada waktu Lebaran dan sebagainya mereka sudah bisa bersahabat. Dan ketika dia menikah orang tuanya juga boleh merestui. Ini sungguh luar biasa kalau bukan perbuatan Tuhan. Karena apa? Karena berintim dengan Yesus. Dan dia meneladan Yesus. Walaupun dia harus berusaha bertahun-tahun bergumul bagaimana ini ya, tetapi luar biasa ya. Nah, jadi itulah keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu mau keintiman kita dengan Tuhan itu dikembalikan. Mungkin bagi ibu-ibu yang saat ini belum intim dengan Tuhan, mari jadi saksi Kristus kan? Tuhan mau mengembalikan keintiman para ibu-ibu dan saya untuk selalu berintim dengan Tuhan. Dulu sebelum dibaptis, dulu setelah dibaptis kita masih punya apa? Teladan kita Adam dan Hawa. Dosa jauh dari Tuhan. Tapi setelah Tuhan itu memanggil kita untuk berintim dengan kita semuanya, maka kita mulai masuk persekutuan doa di dalam gereja, ekaristi, tambah intim walaupun virtual, walaupun bukan komuni yang sesungguhnya ya. Waktu-waktu ini, waktu masa COVID lah ya. Nah, jadi tetap di dalam masa COVID, entah penderitaan apapun, Anda tetap jadi saksi Kristus. Tetap wartakan kebesaran Kristus, tetap wartakan kasihnya. Oke, kita mau melihat next ya. Di dalam
hal yang ketiga, fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Ciri saksi Kristus itu harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara yang di atas? Ya, firman Tuhan katakan, ya, di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, kita semua sudah bangkit toh bersama Kristus toh, ya, carilah perkara-perkara yang di mana? Di atas. Di mana ada Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, sama dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambahkan. Cari perkara-perkara di atas. Apa itu? Perkara di atas itu adalah menunjuk kepada hal-hal yang ilahi. Ya, di mana ada Kristus, di mana mengenai Kristus, it's all about Jesus. Menyenangkan hati Tuhan. Itu perkara-perkara yang di atas. Menanggalkan segala egois kita. Pokoknya saya meneladan Kristus, tidak boleh egois. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ini banyak orang minta tolong didoakan. Ya, kalau kita mau memikirkan perkara yang di atas, kita mau menyenangkan hati Tuhan, ada orang datang. Telepon, melalui telepon. Cik Jen, tolong ya, Tante Jen, didoakan ini anak sel saya ini orang tuanya sakit, ada di rumah sakit di Surabaya. Tolong didoakan ya. Saya tahu kalau mungkin saya ke rumah sakit kan. Oh ya, saya doakan. Loh, saya pikir saya ini tidak bisa mendoakan kan orangnya di Surabaya. Loh, saya pikir kita ini sekarang zamannya apa? Sudah bukan lagi kita aja bisa bertemu, Anda di rumah dengan saya di rumah sini kok. Ya, kita doakan saja. Oke, saya doakan. Anak rohani saya yang masuk di rumah sakit juga COVID, saya telepon. Saya doakan berulang-ulang kali. Dengan tangan saya terarah kepada dia. Walaupun melalui telepon. Bagi Tuhan tidak ada batas waktu. Tidak ada batas tempat. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. He is everywhere. Ya. Nah, didoakan. Ya, saya nanti mendoakan. Orangnya telepon. Ada yang mau bercerai. Ada yang mau ini. Saya pikirkan perkara-perkara di atas. Saya mau menjadi saksi Kristus bahwa saya mampu dan saya mau untuk mendoakan, untuk melayani. Ya, saya mendoakan bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan. Bapak jangan sedih, jangan susah di masa COVID ini. Tetap sukacita. Ada Tuhan, Pak, ada Tuhan. Diinjili sedikit dulu, baru didoakan. Saudara, perkataan kita yang manis, lembut, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang datang orang yang bencekno, saudara. Minta duit. Minta duit. Terus bagaimana ini? Saya ingat. Ketika engkau kedatangan orang yang paling hina. Disitulah aku ada. Oh, orang ini agak moralnya agak tidak baik. Tapi dia minta duit, dia butuh. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya dengan penuh kasih saya bisa memberikan uang ini. Saksi Kristus, saudara. Mungkin dia tahu saya pembicara. Tahu, pasti. Karena ketemunya di tempat pembicara. Persekutuan doa. Tapi datangnya tuh berulang-ulang kali. Sampai tidak tahu nanti mungkin akhir zaman. Tapi saudara, saya tetap berbuat baik. Seperti Kristus. Orang seperti itu Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Bapa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya memberi nasihat, saya memberi. Tetapi ya seperti itu, saya tahu Yesus ada di dalam orang itu. Mari kita mau menyenangkan, jangan egois. Ya, memikirkan tentang hal-hal yang bagaimana ya, yang tidak baik. Oh, pesimis. Oh, takut. Oh, jangan nanti gini, nanti gitu. Enggak. Ya. Loh, kamu nanti tolong ya, kita mau pelayanan, doa, ya. Nanti kita melalui di rumah kita masing-masing. Aduh, enggak, nanti aku enggak bisa. Aduh, sulit, enggak bisa. Tolong doakan, aduh enggak bisa sulit.
Ya, nah seperti itu. Apalagi di zaman Covid ini kita masih bisa berhubungan dengan gadget dan sebagainya. Ya, jadi pola pikir kita sudah harus dihilangkan. Pola pikirnya Tuhan, walaupun kita diberi akal budi yang sehat. Ya, pola pikir kita adalah yang di atas. Pikirkan yang di atas. Supaya apa? Memuliakan nama Tuhan. Sekarang yang keempat kita lihat. Ya, telah mengalami kasih Kristus. Ya. Jadi untuk menjadi saksi Kristus itu harus mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Seperti tadi pertama, saya pergi persekutuan doa tahun 84. Saya tidak tahu mesti bersaksi apa. Ya, bersaksi tentang apa saya tidak tahu. Tetapi saya harus mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan saya. Kesembuhan kek. Oh, suami saya yang sakitnya banyak. Lever sampai mie ingusen, sampai alergi macam-macam. Tetapi dalam sekejap waktu itu semuanya bisa hilang, mengalami kesembuhan. Nah, harus jadi saksi di mana-mana. Diminta di sana, diminta di situ, diminta. Tidak bisa bilang no. Kamu harus jadi saksi, wartakan. Mungkin orang itu membutuhkan sesuatu, penerangan, penghiburan dan sebagainya. Ya, harus mengalami kasih Kristus, mengalami mujizat dalam hidup ini, ya, mengalami kesembuhan. Walaupun belum mengalami kesembuhan, saya juga ada mengalami ya masalah dengan tulang belakang saya yang bawah-bawah ini, dengan kaki kalau ditidurkan itu agak sakit. Tapi saya bisa bersaksi, saudara-saudara, saya percaya saya sudah disembuhkan. Setiap hari saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dan saya sudah disembuhkan. Ya, nah saya juga tentang kalau cucu-cucu saya sakit, nomor satu saya datang langsung, Raymond doa, Elena doa, Josh doa, atau yang kecil doa ya, Ryan doa, ya saya doakan, sampai mereka juga mengalami seperti itu. Ketika opanya sakit, mereka datang, ada cucunya Josh dan Ryan datang ke sana, opa kok sakit? Iya, opa sakit. Doakan opa. Oh, I pray for you opa. Dua-duanya. Opanya tak kasih obat. Saya baru datang dari pelayanan tak kasih obat. Mahnya tuh suwakit. Sebentar lagi sembuh. Tak tanya sudah sembuh. Nah makanya minum obat itu. Tahu kata suami saya. Bukan obatnya ya. Aku nih tadi didoakan cucu-cucuku. Jadi saya ini sembuh karena kasih Tuhan melalui anak dua itu. Bukan obatmu. Saya bilang terima kasih, puji Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Nah jadi orang yang sudah mengalami kasih Kristus pasti bisa bersaksi kemana-mana. Saya percaya ibu-ibu ini kesaksiannya banyak. Karena setiap hari mengalami kasih Kristus. Walaupun masa Covid. Walaupun tidak bisa keluar, walaupun tidak bisa ketemu anaknya mungkin. Walaupun mungkin sedikit menurun penghasilan atau bagaimana. Dalam masa sulit. Bersyukurlah kepada Tuhan karena punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Punya Tuhan yang luar biasa. Bersaksi Tuhanku luar biasa. Ya, saya kalau mengalami suatu kesakitan ini juga saya bilang Tuhanku luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan. Saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Ekaristi saya terima. Aku sudah sembuh. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Tak thank you terus saja. Karena memang saya percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya, suatu saatnya akan diberi kesembuhan dan saya percaya. Oke, ya, itu tadi mengenai pikirkan perkara-perkara di atas, mengalami kasih Kristus dan sekarang yang kelima, hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Ya, tadi sudah termasuk ya berbuat baik dan sebagainya terus menerus, mengampuni itu hidup dalam kasih. Tadi sudah saya banyak kesaksian ya. Nah Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kalau enggak punya, saya benci. Aku ini benci loh bojoku ini. Aduh ya apa ya caranya dibilangi yang udah kena-kena. Aduh gimana ini. Tuhan berikan aku belas kasihan.
Tiba-tiba nanti Tuhan pasti kasih ide, bikinkan secangkir kopi panas. Sediakan dan layanilah dia dengan secangkir kopi panas. Enggak Tuhan, nanti biasanya saya enggak pernah melayani secangkir kopi panas. Kok sekarang melayani, ada apa ini? Apa karena masa Covid? Layani dengan secangkir kopi panas. Nah, lakukan. Ya, hidup di dalam kasih. Ingat, Yesus itu sudah mengasihi kita, ini luar biasa. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Seringkali apa kita juga masih muntap, kita juga marah, ngutuk keluar dari mulut. Kalau sudah dibantah dan diapain mungkin oleh suami atau istri atau pembantu atau siapapun, ngelus dodo. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar ya, karena kasih Kristus ya. Jadi luar biasa. Dan mungkin juga semuanya ini daripada kita. Hal yang keenam, mungkin nanti video terakhir aja. Hal yang keenam dikatakan apa? Mengekspresikan gaya hidup baru ya. Jadi berarti apa semuanya tadi itu ya, mengekspresikan gaya hidup baru. Bukan hidup lama lagi. Dulu pelit, sekarang enggak boleh pelit. Dulu enggak pernah sabar, sekarang kita mesti sabar. Dulu marah-marah, sekarang bisa penguasaan diri. Dulu enggak mau nyumbang, enggak mau ini. Nah, sekarang kita mau menyumbang. Ya, hidup baru, hidup di dalam kasih. Ya, banyak sekarang ini orang-orang membutuhkan apa yang mau dikatakan kalau bisa jahit, bikin APD. Ya, nah dulu enggak mau. Semuanya untuk saya sendiri, semua untuk cari uang sendiri. Ya, nah sekarang kita berbuat kasih. Kita mengekspresikan hidup yang baru. Oh saya dewek kekurangan kok. Ya, kalau orang minta tolong jahitkan misalkan APD. Saya baru ini mendapatkan kesaksian dari Ibu siapa namanya yang dari Solo, siapa? Anne Avanti. Ya, dia bersaksi bahwa dia itu kalau usahanya itu menurun karena sudah lagi tidak ada yang bikin kebaya ayu-ayu dan sebagainya. Kemudian akhirnya sampai dia itu tiba-tiba ada orang yang minta tolong bikin APD, tiba-tiba ide itu muncul dan dia bikin banyak dan karyawannya dikumpulin semuanya, lalu dia mulai bikin dan sebagainya. Dia bilang saya mau jadi saksi Kristus ya, saya mau tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh, bikin seperti ini, bukan saya sombong katanya. Saya tangan kanan saya memberi, tangan kiri saya juga ayo tahu semua. Lalu banyak yang bikin untuk menolong kebutuhan rumah sakit. Ya, nah jadi di sini Ibu Anne ini bersaksi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa sehingga dia harus menjadi saksi Kristus. Hidupnya yang lama, ya, yang kaku, yang begini sekarang luar biasa. Dia berubah secara total. Jadi di dalam firman di sini yang mengekspresikan gaya hidup baru, tidak ada firmannya mungkin. Efesus, sudah ada ya, Kolose 3, 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah. Jadi ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Buang semuanya yang lama. Kita hidup baru. Ya, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan kemana-mana kita pergi, orang melihat nyonya ini, ibu ini, wah luar biasa murah hati. Nek pergi pasar dulu ngenyangnya luar biasa, pelit sampai diteken-teken, ya, diincret-incret. Tapi sekarang ibu ini luar biasa. Berapa bu? Sekian. Waduh, enggak mahal ya. Ya wes bu, ini ambilen sosoe. Wah, jadi ibu ini terkenal baik saiki. Wah, jadi luar biasa. Seperti itu hidup baru, ya. Nah, jadi itu tadi yang sudah ke-6, 6 semua ciri, ya. Kita harus semua sebagai ibu-ibu perhatikanlah dengan seksama bahwa kamu harus hidup baru. Hidupnya harus berubah. Coba kita lihat video sebentar. Ya, ada sebuah video mungkin Anda sudah melihatnya, tidak apa-apa kita ulang sejenak. Bagaimana seorang pemilik restoran ini luar biasa,
Ya, dia itu restorannya udah mau tutup, sudah mau bangkrut. Ya, sudah mau bangkrut dan itu adalah hari terakhir dia mau menutup restorannya. Dan si pemilik beri hidangan terakhir untuk pemulung, balasannya tak terduga. seorang ibu yang benar. Sahabat cerita nyata Ribon, restoran yang sudah bangkrut memberikan pelayanan terakhir dan terbaik untuk seorang pemulung. Jadi usaha yang lama dirintis ini ingin ditutup dengan sebuah kebaikan, yakni memberi makan pemulung. Pemilik restoran Suatu hari ada seorang pemulung yang datang ke sebuah restoran bernama Siang Chow Chanding untuk meminta makanan. Sudah beberapa hari dia tidak makan apa-apa sama sekali. Di restoran tersebut dia disambut oleh seorang wanita bernama Tiani. Tiani mengatakan pada pemulung tersebut bahwa restoran mereka sudah bangkrut sehingga tidak mungkin untuk memberikannya makanan. Pada saat itu keluarlah King yang merupakan pemilik restoran. Saat mengetahui bahwa ada seorang pemulung yang meminta makanan, King pun langsung mempersilahkan masuk. King ingat bahwa di dalam kulkas restoran masih ada sedikit bahan makanan. Karena saat itu sudah tidak ada pegawai di dapur mereka, maka King dengan dibantu oleh Tiani pun turun tangan untuk memasak. King menganggap pemulung tersebut sebagai tamu terakhir restoran dan dia ingin menutup usahanya dengan kebaikan, sehingga dia pun memberikan yang terbaik. Pemulung tersebut pun kemudian makan dengan lahap. Sebelum pulang, King bahkan membungkuskan makanan untuk dibawa pulang oleh pemulung tersebut. Setelah itu barulah terbongkar rahasia sebenarnya. Pemulung tersebut ternyata bermarga Liu. Dia adalah orang kaya yang memiliki perusahaan besar. Pengalamannya hari itu di restoran milik King, kemudian dia tuliskan di internet. Dia juga memuji makanan King yang menurutnya sangat lezat. Alhasil, suatu hari berikutnya, King dan Tiani datang ke restoran yang sebenarnya sudah tidak beroperasi. Mereka mendapati sangat banyak tamu yang ingin makan masakan mereka. Karena tidak memungkinkan bagi mereka berdua untuk melayani tamu sedemikian banyak, King dan Tiani pun meminta waktu dan mempersilahkan para tamu tersebut untuk berjalan-jalan dahulu di kebun mereka. Setelah para tamu tersebut pergi, King dan Tiani pun segera memanggil bala bantuan untuk datang membantu mereka mempersiapkan makanan. Di tempat lain, Liu sedang merencanakan untuk membantu King dan Tiani secara diam-diam. Karena tidak mau meninggalkan jejak, Liu pun meminta tolong orang kepercayaannya untuk mengurus semuanya. Kebaikan sesederhana apapun yang kita lakukan pada orang lain, cepat atau lambat, pasti juga akan mendatangkan balasan yang baik bagi kita. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah yang berjudul Restoran Bangkrut, si pemilik beri hidangan terakhir untuk pemulung, balasannya tak terduga. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel cerita nyata Reborn. Jangan lupa juga saksikan video-video kami yang lainnya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi tadi kita melihat seorang wanita yang memiliki restoran itu yang sungguh luar biasa. Maafkan suaranya tidak bisa keluar kali. Keluar. Dia sudah mau menutup restorannya dan bangkrut. Namun masih ada orang yang datang untuk meminta pemulung. Tapi luar biasa. Sebetulnya ya dalam hal ini sering kita juga mendapatkan ujian dari Tuhan seperti ini. Pembantunya menolak, tetapi yang memiliki restoran itu, oh masih ada terakhir. Dia bikinkan, dia masakan khusus untuk pemulung ini. Dan luar biasa apa yang didapat. Ini benar-benar seorang wanita yang menjadi saksi Kristus yang hidup. Dia menjadi teladan seorang Kristus. Dia boleh hidup pasti berintim dengan Tuhan. Fokus perkara-perkara menyenangkan hati Tuhan. Memiliki kasih Kristus, hidup dalam kasih-Nya. Memiliki suatu kehidupan yang tidak sama dengan yang dulu. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, tulisan yang terakhir. Biarlah melalui kehidupan kita, banyak orang melihat kita, ada Kristus dalam hidup kita. Banyak orang melihat, menjadi takut, lalu percaya
kepada Tuhan. Di masa COVID, di masa tidak enak, di masa kekurangan, di masa apapun, kita tetap menginjili, kita tetap mewartakan kasih Kristus. Maka orang itu akan menjadi takut akan Tuhan, dan mereka akan percaya kepada Yesus. Mari bersama-sama saat ini kita minta Roh Kudus kita bangkit berdiri dari kursi. Kita minta Roh Kudus, Roh yang hidup, untuk memenuhi setiap kita dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dari yang lama menjadi yang baru menjadi lebih meningkatkan lagi kehidupan seperti Kristus. Agar bisa bersaksi di mana-mana di masa pandemi ini, di masa yang tidak enak ini. Tidak mudah sekali untuk tersuluh api dengan kemarahan, dengan hal-hal yang keluar dari mulut, hal-hal yang buruk. Mari saat ini kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan kita, seluruh hidup kita, untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, kami mau angkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami membuka hati untuk jamahan-Mu. Ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu. Hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari ibu-ibu kita mau angkat tangan kita. Biarlah saat ini Tuhan menjamah bagian-bagian hidup kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mungkin kita masih sulit untuk mengampuni. Mungkin kita masih ada rasa benci terhadap seseorang. Mungkin ada masa-masa di mana saat ini kita berkekurangan, kehidupan perekonomian menurun. Saat ini mungkin ada yang mengalami sakit. Ada yang suka menggerutu. Masih bertanya-tanya Tuhan itu di mana? Tuhan kenapa Kau tidak jawab doaku? Saat ini biarlah Roh Kudus menjamah hatimu. Hati yang kering, hati yang gelisah, hati yang takut, hati yang khawatir. Tuhan mau ambil alih seluruh hidupmu. Dan saat ini roh sukacita diberikan kepadamu. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Agar supaya nantinya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Katakan Tuhan, aku mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini, di masa yang susah ini, di masa tidak enak ini Tuhan, Engkau ambil alih seluruh hidupku ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan seluruh persekutuan doa, pindoman ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah dari minggu ke minggu mereka semakin banyak ibu-ibu bapak yang datang untuk mendengarkan sabda Tuhan.
untuk memberi kekuatan, untuk membangkitkan suatu kehidupan yang sudah loyo, sehingga Bindoman boleh membangkitkan orang-orang ini, anggota-anggotanya, untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Oke, terima kasih untuk Bu Jane yang sudah memberikan firman, yang sungguh menguatkan, dan juga sangat bersyukur sekali bahwa kita dalam masa pandemi kesulitan ini kita tetap akan menjadi saksi Kristus, yaitu dengan cara hidup jadi dalam teladan Tuhan, intim dengan Tuhan, fokus kepada perkara di atas, mengalami kasih Kristus, hidup di dalam kasih Kristus, dan mengekspresikan hidup yang baru. Dan yang lebih dari itu, kita mau menyerahkan hidup kita untuk diambil alih oleh Tuhan, sehingga di dalam masa yang sangat sulit ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Terima kasih untuk Jim dan pujiannya, sungguh sangat bagus sekali dan menjadikan kekuatan bagi kita semuanya. Juga tim dari Bunda Kudus, untuk Lisa Leong yang sudah menjadi host, dan juga teman-teman lainnya yang juga menjadi co-host. Dan untuk Rabu yang akan datang, kita akan dilayani oleh apa? Selasa, Jim. Sorry, ini kebiasaan Rabu. Selasa yang akan datang yaitu tanggal 21 Juli, Anda akan dilayani oleh Ibu Yovita Baskoro. Dan saya persilakan ibu-ibu tetap untuk bersama dengan Bindoman Bunda Kudus dan juga bersama teman-teman yang lainnya. Juga untuk Anda yang masih akan mengikuti acara-acara dari Bunda Kudus, hari Kamis ada KADV bersama Pater Robert Wawor OFM, juga di pagi hari pukul 9.30. Dan bagi Anda yang sudah diberkati oleh Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan kasih, di mana persembahan kasih itu yang kami pakai juga untuk melayani Tuhan, di rekening BCA dari Bunda Kudus, Mother of Spiritual Fruits bersama Ibu Yovita Baskoro. Persembahan kasih bisa disalurkan di BCA 0885446456 atas nama Ibu Aida atau Ibu Agnes. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mungkin ada sedikit kata-kata lain dari tim yang lain, dari Lisa, dari Vera, dari siapa aja, Agnes mungkin. Ya, Ibu Jane mungkin masih mau mengatakan sesuatu? Tidak, sudah selesai. Salam sehat bagi semuanya. Salam sehat sejahtera. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat kembali. Terima kasih, Tante. Nama Yesus virus ditolak. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk timnya, Tante. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Dari Orlando, dari Los Angeles.